Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arwanisa dengan NIM 2303111971. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil dari ujian akhir semester data mining terkait prediksi tingkat pengangguran menggunakan algoritma Kinnearus Nickboard dengan variabel PDRB, tingkat penyelesaian pendidikan dan juga jumlah penduduk. Adapun latar belakang saya mengambil ini sebagai judul penelitian yang pertama yaitu pengangguran masih menjadi masalah yang cukup penting di Indonesia dengan perbedaan tingkat pengangguran terbuka antar provinsi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pendidikan, dan juga demografi. PDRB cenderung menurunkan pengangguran karena pertumbuhan ekonomi meningkatkan peluang kerja, berdasarkan penelitian yang dilakukan Agustina et al. Tahun 2023. Sedangkan Ella et al. Tahun 2025 menyebutkan bahwa pendidikan turut berperan meski kasus pengangguran terdidik masih terjadi. Jumlah penduduk juga memiliki hubungan yang kompleks terhadap pengangguran, bergantung pada kemampuan daerah menyerap tenaga kerjanya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan prediktif seperti Kinnearus Nickboard atau KNN untuk memodelkan hubungan antar variabel tersebut secara lebih akurat. Nah, adapun rumusan masalah yang saya angkat, yang pertama di sini yaitu bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh tingkat penyelesaian pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Yang ketiga, bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana algoritma KNN dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pengangguran terbuka berdasarkan ketiga variabel tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh tingkat penyelesaian pendidikan khususnya di jenjang SMA terhadap tingkat pengangguran terbuka. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, untuk membangun model prediksi menggunakan algoritma KNN dan mengevaluasi akurasinya. Nah, selanjutnya ada metodologi, ada tinjauan pustaka. Nah, dalam penelitian terdahulu, Priastiwi 2019 menemukan bahwa PDRB dan juga pendidikan berpengaruh negatif terhadap pengangguran, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif. Sementara itu, penelitian Dua et al. Tahun 2023 menunjukkan bahwa algoritma KNN mampu memberikan akurasi tinggi dalam mengklasifikasikan tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Ini menegaskan bahwa KNN cukup efektif digunakan untuk analisis sosial ekonomi, termasuk untuk memprediksi variabel seperti pengangguran. Nah, jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif prediktif untuk menganalisis hubungan antar variabel serta membangun model prediksi tingkat pengangguran menggunakan algoritma KNN. Sumber data yang dipilih adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistika tahun 2023 yang mencangkup seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Adapun variabel penelitiannya, untuk variabel dependen sendiri, kami mengambil tingkat pengangguran terbuka, dan untuk variabel independennya ada 3. X1-nya adalah produk domestik regional bruto atau PDRB, X2-nya tingkat penyelesaian pendidikan terkhusus di jenjang SMA, dan X3-nya adalah jumlah penduduk. Nah, adapun metode penelitian untuk teknik analisis data, yang pertama kita melakukan pra-processing data. Di sini kita melihat data kita apakah ada data hilang, data outlier, ataupun data yang duplikat, ataupun missing value. Setelah itu kita lakukan normalisasi data menggunakan min-max scaling. Setelah itu kita split datanya menjadi 2 bagian, yaitu data training dan data testing dengan pembagian 80-20. Setelah itu kita terapkan algoritma KNN dengan menghitung jarak Euclidean antar observasi. Setelah itu mencoba untuk melihat nilai K dari 1 sampai 10 dan mencari parameter terbaik. Setelah itu melakukan prediksi nilai tingkat pengangguran terbuka berdasarkan rata-rata tetangga terdekat.
Setelah dilakukan penerapan algoritma KNN, kemudian kita melakukan evaluasi model. Yang pertama kita menghitung mean absolute error, dan yang kedua kita menghitung root mean square error, dan terakhir kita menentukan nilai K optimal berdasarkan root mean square error terendahnya. Nah, langsung saja kita lihat data yang kita punya. Di sini kita punya data tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi di Indonesia, produk domestik bruto regional, tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang SMA, dan juga jumlah penduduk menurut provinsi. Nah, di sini saya menggunakan software berupa RStudio untuk mengolah data tersebut. Nah, langsung saja kita lihat data yang kita punya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita lakukan normalisasi menggunakan min-max scaling. Setelah itu kita split data kita 80-20 seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. 80 untuk data training dan 20 untuk data testing. Nah, selanjutnya kita lihat untuk prediksi Y dengan K-value-nya 3. Lalu kita evaluasi model yang telah kita punya. Nah, dapat dilihat bahwa nilai K-nya adalah 3 dengan mean absolute error-nya 0,2124 dan root mean square error-nya 0,3192. Nah, sekarang kita pilih nilai K terbaik dari 1 sampai 10 dengan root mean square error terendahnya. Nah, dapat teman-teman lihat berdasarkan grafik tersebut, dan juga dapat dilihat bahwa nilai K terbaik ada pada nilai 7 karena di situ terdapat elbow terbaik di grafik pemilihan nilai K terbaik menggunakan metode KNN regresi ini. Selanjutnya, kita dapat lihat prediksi nilai aktual dan juga nilai prediksi TPT-nya dengan K sama dengan 3. Atau kita juga dapat melihat menggunakan tabel berikut. Nah, kembali ke penjelasan selanjutnya. Nah, berdasarkan hasil yang telah kita dapat menggunakan RStudio tadi, dapat dilihat bahwa KNN mampu memprediksi tingkat pengangguran terbuka dengan baik dengan nilai K terbaik yaitu 7. PDRB dan pendidikan terbukti berpengaruh negatif terhadap pengangguran, sedangkan jumlah penduduk menunjukkan pengaruh yang lebih kompleks. Namun, secara umum, KNN efektif digunakan sebagai metode prediksi untuk analisis sosial ekonomi di Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya terkait tingkat pengangguran terbuka menggunakan metode Key Nearest Neighbor atau KNN. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.